Kalau kita lihat lah memang mahasiswa sekarang ini terlalu banyak tuntutan kah atau enggak? Atau gimana? Ya. Sebenarnya bukan banyak tuntut, ya wajar dong hak kami gitu. Ya kita sudah membaru KT gitu. Oke. Ya hak kita dong. Oke. Jadi sudah kita bayar kewajiban kita, hak kita dipenuhi gitu. Oke. Jadi setiap semester ada mahasiswa yang terpaksa Ya, mundur terpaksa. hanya gara-gara UKT. UKT yang mahal ini. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama Orbit. Ngobrol bersama Orbit. Banyak kali bersamanya, tapi ya begitulah. Kita ngobrol di sini bersama. Bersama saya sekarang sudah ada dua mahasiswa dari UIN, Sumatera Utara. Sama. Kenapa aku buat mahasiswa ya? Karena mahasiswa banyak cerita, menarik sih. Siapa namamu, Dek? Aku adikkan aja langsung ya. Iya, siapa? Nama aku Bang Fahri, sebagai aktivis UINSU. Bukan Fahri yang punya podcast itu kan? Bukan Bang. Beda. Ya. Kalau ini beda. Itu beda ya? Aktivisnya. Ini aktivisnya. Iya, betul. Dia dulu aktivis. Aktivis. Dari jurusan Ilmu komunikasi. ilmu komunikasi. Oh, ini kalian mau mengkomunikasikan sesuatu ke Iya, suatu. ada yang mau kita komunikasikan. Kalau saya namanya Tegar Sianipar, Bang. Fahri Tegar. Tegar. Wah, keren kali. Kan yang dua-dua. Berarti kalian memang harus. Fahri itu apa artinya? Fahri itu kalau kata-kata orang tua dulu itu terdepan. Terdepan. Iya, terdepan. Jadi tegar terdepan. Tegar, Ya. ya, betul. Nggak, menarik sih. Kalian dua-dua dari Fakultas Komunikasi. Iya, dari Fakultas Dakwah, dari Ilmu Sosial. Satu dari sosial. Jadi ini visipnya, ini dakwahnya. Iya, betul. Tapi dua-dua punya Iya, basic komunikasi. basic komunikasi. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran, ini dari Ilmu Komunikasi, Fahri. Ini berkait dengan dakwah, Di Komunikasi Penyiaran Islamnya dia. penyiaran Islam, berarti dakwah itu ya. Kalau kok enggak. Kalau kita yang umumnya, ilmu komunikasi umumnya. Tapi ada juga lah dikit-dikit bawakan Tapi kalau UIN Islam negeri ya, Islam Ada, kan. pasti Bang. iya. Itu pasti dimuat. Jadi aku tertarik sama kondisi kampus belakangan ini. Kalau kita lihat kemarin kan kampus, tidak kampus sih, isi kampus mahasiswa terutama yang mengguncang sedemikian hebatnya negeri kita sampai dewan itu tak bisa bercakap. Betul. Ya kan? Nah sekarang apa yang kalian mau suarakan nih? Ya kan? Apalagi di dewan kah? Atau ke pemerintahan kah? Atau masalah kampus yang nggak selesai-selesai? Karena jeleknya nih ya, sama kayak kita jurnalis, kita menceritakan urusan orang semaksimal mungkin. Urusan kita ketinggalan. Nah, mahasiswa juga gitu kan, demo terus untuk urusan negara, bangsa, dan segala macam. Tahu-tahu terancam DO. Kan bisa terjadi yang seperti itu, ya kan? Banyak dinamika di kampus itu. Kira-kira dinamika apa sekarang yang kalian lihat di kampus kalian sehingga kalian mau aku ajak ngobrol? Dari siapa dulu nih, Bang? Mungkin dari BEM-nya dulu ya, Bang ya? Nah, yang kalian, ini ada BEM-nya? Ada. Saya mewakili Cocok. dan Kalau BEM berarti mewakili masyarakat Iya, kampus iya, kan? Oke. BEM sebagai apa? dari Sekretaris Umum. Sekretaris Umum. Sekretaris Umum. Kalau kita di UIN nyebutnya DEMA dia. Di Dewan Mahasiswanya? Iya, Dewan Oke. Eksekutif Mahasiswanya. Oh, DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Iya. Bukan Dewan Mahasiswa kayak zamanku dulu ya. Bukan. Oke, kira-kira kalau di eksekutif mahasiswa, kan nampak sebetulnya apa sih kehidupan mahasiswa dan bagaimana kehidupan mahasiswa di kampus kalian itu, dan apa yang membuat kalian geli dan tergelitik untuk ngobrol di sini? Oke Bang, jadi benar tadi tertarik dengan apa yang Abang sampaikan bahwa hari ini mahasiswa belakangan ini mungkin aktif ya dalam pembahasan negara, Semua DPR nasional, aktif untuk mengawasi hal itu. Nah, tapi hari ini Bahkan Nepal pun kalian Nepal tergerak ya karena kawan-kawan mahasiswa Indonesia. Hingga akhirnya hari ini kita mencoba untuk kembali ke dalam kampus, kita coba untuk melihat hari ini kehidupan mahasiswa khususnya di UIN ya, di UIN Sumatera Utara. Hari ini kita dengar ada beberapa keresahan-keresahan yang sampai ke kita. Nah, itu yang hari ini ingin kita ceritakan bahwa khususnya untuk Stambuk 2025 atau penerimaan mahasiswa baru ini ada masalah seperti terkait prosedur dalam penentuan uang kuliah tunggal ya. UKT. Uang kuliah atau UKT kalau kita sebut uang kuliah tunggal. Nah, apa permasalahannya? Permasalahannya adalah
penentuan UKT untuk mahasiswa kan ada golongan-golongan tuh, golongan 2, golongan 3, golongan 4, yang itu dipandang atau dicap hari ini tidak sesuai dengan kadar kemampuan ekonomi mahasiswanya. Sementara kita sudah lihat bahwa UKT itu harusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa tersebut. Ekonomi realnya ya. Ekonomi realnya. Ya, bukan ekonomi karang-karang sulu-sulu ya. Bukan, ekonomi realnya. Nah, soalnya itu menarik. Ya, aku juga seandainya aku masih punya anak dan harus ada yang kuliah, aku kan bertanya masalah itu. Itu masalah apa yang kalian lihat sehingga itu jadi keresahan di masyarakat? Kampus terutama. Mahalkah? Atau ada permainankah? Atau ada kesenjangan yang sengaja dibuatkah? Atau ya kita nggak tahu. Kalian yang tahu itu apa? Nah, kalau yang sampai ke kita lah hari ini kan, kita kemarin sempat buat survei nih. Dari Dema kita buat survei terkait bagaimana pandangan kawan-kawan mahasiswa baru lah khususnya yang terkait UKT yang hari ini mereka terima. Karena ada problemnya gimana? Di tahun 2024 kita nerima mahasiswa baru yang masuk ke UIN itu di angka sekitar 5.000 sekian ya yang kita mencari datanya. Tapi di tahun ini itu penurunan drastis lah. Dia mencapai pengurangan sampai angka 600 mahasiswa. Pengurangan angka 600 mahasiswa itu. Kita bingung, ini hari ini kampus kita udah unggul. UIN Sumatera Utara udah mendapat akreditasi unggul. Seharusnya dengan akreditasi unggul ini sudah mampu memberikan perkembangan dari manajemen kampus kan, baik dari penerimaan mahasiswa baru, fasilitas dan sebagainya. Tapi kenapa justru ada penurunan? Kita cek, oh ternyata kawan-kawan mahasiswa khususnya itu banyak yang mengeluh. Ada yang dia udah daftar nih, dia udah dinyatakan lulus dari ujian mandiri, UMPTKIN atau SPAN PTKIN. Kemudian dia nggak daftar ulang. Kita cek kenapa nggak daftar? Oh ternyata UKT ketinggian, UKT begini. Itu terukur ya, dan kalian menemukan ukurannya sehingga 600 yang berkurang dari tahun sebelumnya. Itu signifikan, 600 dari 5.000. Wah, di atas 10%. Dengan kondisi akreditasi yang sudah unggul ya hari ini ya. Itu lucu memang ya. Akreditasi unggul tapi peminat berkurang. Berapa serupanya UKT yang ditetapkan sekarang? Jadi gini deh Bang, untuk masalah gelombang terhadap UKT itu kan kita ada beberapa gelombang, yaitu 7 gelombang. Itu gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, dan seterusnya. Nah, jadi melihat dari jalur-jalur kawan-kawan yang diterima mahasiswa baru ini, contoh di SPAN PTKIN, itu mungkin dari jalur undangan lah kita katakan, atau rekomendasi dari mungkin alumni-alumni mereka yang berprestasi. Itu sama halnya dengan gelombang UKT 3, yaitu ada 28, 29 sampai dengan 3 juta gitu. Itu untuk masalah SPAN PTKIN atau UMPTKIN. Nah, dan ada juga kita jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini sangat meningkat gitu. Jalur mandiri ini yang menjadi titik fokus kawan-kawan mahasiswa baru itu, yang menjadi keluh kesah mereka itu sampai dengan 4 juta gitu. 4 juta. Nah, di golongan UKT ini sebenarnya UINSU sudah melakukan verifikasi berkas untuk penetapan UKT ini. Nah, yang menjadi disayangkan ini tadi, ada dia istilah banding UKT. Nah, UIN ini selalu membuat proses banding UKT. Sidang banding lah. Iya, sidang banding UKT. Nanti mungkin dari kawan-kawan yang sudah terdaftar, ada kesalahan sistem, dibuatlah pembandingan UKT. Nah, yang menjadi persoalan hari ini, banding UKT itu nggak sesuai dengan prosedur yang disampaikan UIN. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena di banding UKT itu tidak jelas verifikasinya. Bahkan dia sudah melakukan banding, justru bertambah. Naik UKT, gitu kan, lucu kita gitu. Yang seharusnya kawan-kawan ini punya harapan untuk banding UKT itu untuk mempermudah. Atau UIN beri kesempatan lah kepada kawan-kawan supaya dipermudah mereka untuk kuliah. Namun itu tidak didapatkan oleh kawan-kawan mahasiswa. Jadi yang kami salahkan hari ini, apakah hari ini UINSU berpihak kepada mahasiswa, baik itu secara mahasiswa yang miskin, yang kaya, atau yang berprestasi. Ini bagaimana nih penempatan ini? Kenapa tidak transparansi? Dan kenapa tidak ada keterbukaan? Dan kalaupun seandainya soal sistem, ya bagaimana sistemnya ini gitu? Karena kita lihat dari kawan-kawan mahasiswa baru ini, sampai dengan orang tuanya turun ke kampus gitu untuk mempertanyakan ini gitu. Karena nggak logika. Jadi menurut kalian lah, angka-angka banding yang harusnya ada dalam UKT dalam kondisi yang sudah transparan ini, masuk akal nggak tidak bisa diikuti oleh orang?
itulah yang sebenarnya kita kesalkan gitu kan. Ya dengan hari ini kemampuan UIN yang harusnya mampu lebih transparan, yang mampu memberikan seterbukanya lah, misal diberitahu nih untuk mengajukan banding UKT, verifikasinya bagaimana, begini untuk bisa turun kan gitu. Tapi itu tidak terlihat, dan bagaimana proses verifikasi dan sebagainya itu juga hari ini nggak terlihat, sehingga wajar ketika mahasiswa hari ini ketika ternyata terjadi kesalahan dalam proses banding yang harusnya berharap turun justru jadi naik tadi ya, jadi naik, sehingga mahasiswa mempermasalahkan mahasiswa baru. Tapi ya karena tahulah bagaimana mahasiswa baru, tidak semua mahasiswa baru itu berani menyatakan itu. Ya aku juga dulu waktu masih mahasiswa baru itu juga. Tapi ada menarik satu hal bagi aku ya, yang sebetulnya menjadi peringkat UKT itu apa? Sebenarnya kalau untuk peringkat penetapan UKT-nya berapa itu kan dalam pendaftaran itu kan Bang dikasih tuh sebagai contoh foto rumah atau apa namanya slip gaji orang tua, terus ditambah lagi tanggungan orang tua, itu kan dilampirkan itu. Nah, yang menjadi apa namanya persoalan dan kawan-kawan mahasiswa baru ini, orang itu tuh menyampaikan seterbuka mungkin, setransparansi mungkin, tapi justru hasilnya tidak memuaskan gitu. Seril itu. Jadi seolah-olah penggelombangan UKT ini ya suka-suka UIN lah kita katakan, dan dalam arti banding UKT ini pun hanya formalitas gitu. Kenapa tidak ada eksekusi yang real gitu? Jadi kalian sebetulnya berharap faktor-faktor ukurnya itu lebih jelas. Jelas. Kan? Jadi foto rumahnya bagaimana? Ya betul. Penghasilannya bagaimana? Dan kalau anak tukang sol sepatu gimana dia mau menurut? Makanya itu. Jadi ada juga studi kasus ini. Kan boleh anak tukang sol sepatu kuliah. Ya, itu kan apa, pendidikan ini kan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan itu kan. Nah, kalau mahasiswa baru kalian di kampus kalian itu dari kalangan yang tidak bisa menggambarkan penghasilan keluarganya secara terukur, karena memang nggak bisa diukur, ya kan? Kayak tukang lontong, maknya, bapaknya segala macam, gimana mengukurnya? Iya benar-benar. Iya kan? Iya betul. Rumah dia, gimana mengukur rumah? Sekarang aku penghasilanku di bawah 1 juta sebulan, bisa kan? Bisa. Tapi aku bisa tinggal di rumah mewah. Karena bukan rumahku. Nah itu faktor-faktor itu masuk nggak dalam faktor-faktor UKT? Masuk, tapi dalam arti itu kan sebuah pengajuan. Nah setelah diajukan itu itulah dibanding dia kan? Banding gitu. Namun di sistem pembandingan ini gitu yang harus kita pertanyakan hari ini, UINSU menilai apa supaya jadi gitu. nggak dapat. Perbandingan itu nggak apple to apple kalian pikir? Nggak dapat. Jadi kayak rumah tadi lah, ya kan? Aku tinggal di rumah mamaku bagus. Anakku kan jadi tanggunganku, bukan tanggungan mamaku. Iya betul. Gimana aku mau membanding kalau kayak gitu? Ini bukan rumah saya, tapi foto itu rumah bapak. Ya kita nggak tahu ya. Iya betul. Tapi itu yang satu gambaran itu yang kita katakan nggak terukur. Nah, itu yang kita katakan nggak terukur. Kenapa kita katakan nggak terukur? Karena benar, misal kayak mungkin mahasiswa ada yang mungkin di satu keluarga dia tinggal di rumah mungkin orang tua dari mamanya, tinggal situ dengan disuruh foto rumah. Tapi ya penghasilan gaji orang tua mungkin sebenarnya tidak sebanding dengan tempat tinggal dia yang mewah itu kan gitu. Ini kan harusnya bisa menjadi atensi ya maksudnya gini, bisa sebenarnya sistem ini tadi itu diperbaiki seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya tahun ke tahun dari tahun 2024 2025 jika manajemen universitas mampu melakukan evaluasi apa yang kurang dari tahun semalam. Oh ternyata di sini ada yang nggak fair, di sini ada yang nggak adil. Gimana caranya biar ini mahasiswa bisa berkesan, oh ini pas, ini adil gitu. Itu kan harusnya bisa diperbaiki. Atau misal manajemen UN, ayo kita cek ke sana. Kok misal slip gaji orang tuanya di bawah 1 juta, tapi kita tengok gambar rumahnya, rumah mewah nih. Ya silakan kita cek ke sana. Kita survei, jumpai orang tuanya. Ini kan bisa lebih terukur, sistemnya bisa lebih jelas harusnya gitu loh. Memang sih kalau kita tengok sekarang, sesudah kalian demo besar-besaran ke Jakarta hari itu, payah kita cari orang yang
bisa dipercaya dengan semua penyataan itu kan. Betul. Kayak anggota dewan dia bilang nggak cukup untuk kontrak rumahnya, kita belum bingung. Iya, Ya kan 50 juta sebulan nggak cukup untuk kontrak rumah kan? Makanya. Nah begitu juga di keluarga-keluarga kita. Iya benar. Orang akan mengeneralisasi permasalahan yang dilihat selama ini kepada setiap orang. Itu kalian lihat nggak kira-kira di pola pikir penerimaan mahasiswa baru dan UKT di kampus kalian? Ya pasti. Sehingga digeneralisir, gaji orang harus segini. Kalau satu keluarga dengan 2 anak penghasilannya minimal segini. Nggak ada ini ya, nggak ada. Sebenarnya memang UINSU pun sudah meletakkan di fase-fase penghasilan orang tua. Nah, jadi kan di situ di pendaftaran itu ada yang penghasilan 1 juta sampai dengan 3 juta per bulan, ada yang 500 sampai dengan 1 juta. Nah hari ini kan kawan-kawan mahasiswa baru ini kan nggak mungkin kita katakan tidak fakta gitu. Justru dia berpendidikan gitu. Dan mungkin justru dengan ada penempatan penghasilan itu, mungkin pihak UIN disitulah bisa melihat kondisi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendaftar ini gitu. Kan sebetulnya kalau kalian juga sebetulnya udah bisa memperhitungkan dengan data-data statistik yang ada di nasional, kita bisa melihat sampai di mana sih kemampuan masyarakat kita, sehingga grade-grade di UKT itu juga bisa diukur. Adakah masukan kalian yang kalian ajukan kepada kampus dengan data-data seperti itu? Oh benar. Kita pernah keluhkan, bahkan kita pernah coba lah komunikasi ke pimpinan, ke rektor UINSU untuk bisa buka ruang-ruang audiensi. Ya kita dari BEM pernah ngajuin audiensi. Diterima nggak? Nah itu dia. Apa jawaban pimpinan? Pimpinan bilang oke, ajukan ke umum, nanti kita atur jadwalnya. Sudah kita ajukan ke umum, tapi sampai saat ini ya belum ada juga panggilan. Padahal Berapa bulan? Kok cerita berapa bulan? Mungkin udah ada lebih 2 bulan udah. Begitu semenjak kita ajukan kemarin. Suara mahasiswa 2 bulan belum diakses gitu. Itu belum pembahasan terkait apa ya? Kita masih ada keluhan terkait fasilitas waktu itu. Ingin kita keluhkan. Kita ingin langsung kepada rektorat. Kenapa? Kita rindu mandang gini. Oke, fasilitas ini ada yang menanggung jawabi, misal tatanan wakil rektor ataupun sebagainya kan gitu. Tapi hari ini nggak selesai, makanya kita mau ngadu ke rektor. Gini kan artinya gini, jika hari ini disampaikan bahwa rektor adalah orang tua kami di universitas, nah ini makanya kami mau ngadu ke orang tua kami. Ya wajar sih, Wajar. Kalau menurut aku, tapi nggak tahu kalau menurut yang lain. Kan? Ini nggak selesai bunda, misal kita gini nggak selesai bu, permasalahan fasilitas ini nggak selesai. Itu rektornya kah atau dari manajemen kampus ke yang belum menyampaikan ke rektor? Nah itu kita nggak tahu. Yang pasti kita udah foto surat, kita kirim via WhatsApp ke rektor langsung. Udah main shot. Iya, kita foto, kita sampaikan, Kak kita mau audiensi, bawa atas nama Demau kita mau audiensi gitu. Sebenarnya ya kan Bang, melihat tentang situasi UKT ini gitu kan. Sebenarnya seharusnya UINSU hari ini lebih objektif dalam menentukan golongan-golongan UKT. Bisa jadi dari perbaikan sistem. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana hari ini UINSU ini lebih memprioritaskan. Kenapa saya memprioritaskan? Kan kita nggak tahu ini Bang, mahasiswa-mahasiswa baru ini apa latar belakangnya gitu. Dan juga yang kita sayangkan hari ini ada penurunan terhadap mahasiswa yang masing-masing prodinya yang mungkin nggak diminati orang. Artinya kan ini menjadi suatu kemunduran. Kenapa di tahun ini dari berbagai prodi itu ada yang 15 mahasiswanya satu kelas, ada yang 20, kan malu kita gitu. Jadi yang dipertanyakan di situ ya pasti tentang pembiayaan kuliah. Nah seharusnya UINSU hadir bersama mahasiswa baru, calon mahasiswa baru itu untuk memprioritaskan mana jurusan-jurusan yang mungkin tidak terlalu terap atau mungkin kita bilang belum teragreditasi A. Ini menjadi prioritas mereka. Setidaknya kan ada perbedaan dari mereka-mereka ini untuk penggolongan UKT tadi gitu. Terus juga dengan yang seperti ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Artinya kan tetap penderitaan itu kepada mahasiswa. Jadi sebenarnya kami dari kawan-kawan mahasiswa, begitu juga dengan aktivis mahasiswa, aktivis UIN khususnya, UINSU hari ini harus memberikan solusi. Baik itu solusi terhadap perbanyak kuota beasiswa, baik itu bantuan-bantuan dari kampus gitu, atau mungkin menjadikan mahasiswa ini diberangkatkan untuk
menempuh prestasi mereka gitu. Karena kan hari ini kita lihat gelombang-gelombang ataupun kuota-kuota penerima mahasiswa penerima beasiswa ini kan tetap stabil. Sedangkan kuota mulai meningkat gitu. Jadi apa jalan selamat mahasiswa ini? Nggak ada jalan selamatnya. Contoh hari ini juga UINSU melakukan ada UKT 1. Nah, UKT 1 itu kan 400.000 tuh. UKT 1. Jadi bagaimana 400.000? Itu untuk siapa? Itu untuk UKT 1 yang dinyatakan mungkin kita bilang dia daftar KIP kuliah, namun tidak dinyatakan lolos, dialihkanlah ke UKT 1. Namun yang dipertanyakan hari ini, bagaimana kuota UKT 1 ini? Seharusnya dari meningkatnya biaya kuliah ini, setidaknya ditambahlah kuota-kuota UKT 1 atau beasiswa yang akan datang ini gitu. Supaya minimalisir kejenuhan orang tua di rumah atau juga menambah semangat kawan-kawan mahasiswa baru untuk kuliah lagi. Jadi kalian berharap itu terjadi? Iya, itu terjadi. Untuk mengurangi kemungkinan orang gagal sekolah di UIN, gitu kan? Itu yang kalian harapkan di situ. Karena aku yakin banyak orang pengen sekolah di UIN, tetapi punya kemampuan ekonomi dan penunjang lainnya tidak sampai ke, bahkan mungkin ke UKT 1 pun dia nggak sanggup. Tapi itulah jalan yang dibikinkan seharusnya UINSU ya, jalan lintas untuk kawan-kawan itu. Gitu. Dan itu sebetulnya udah ada, cuman kalian nganggap itu belum cukup kan? Belum cukup. Karena masih banyak kalangan yang perlu itu di Sumatera Utara. Belum lagi dengan beasiswa dan lainnya. Itu hal yang menarik kalau kita bilang kalian menuntut yang seperti itu kan. Dan yang menariknya ketika kalian mencoba berdialog dengan universitas belum kesampaian. Padahal ini mereka udah berjalan dan segala macam. Yang kalian perjuangkan ada adik-adik kalian kan? Iya, kita perjuangkan kapasitas kawan-kawan UKK-UKM, organisasi-organisasi. Ini fasilitas ada yang kurang. Ini contoh yang hari ini kita rasakan aja sebagai kawan-kawan Demau. Demau ini kan kemarin kan dibentuk sama pimpinan untuk sebagai salah satu penunjuk akreditasi kan gitu waktu itu. Tapi sampai sekarang nih kualitas sekretariat kantor Demau itu hari ini sangat memprihatinkan lah. Ini saya jujur. Sebetulnya UIN sanggup nggak itu? Kalau menurut ukuran kalian? Harusnya sanggup. Mau kita hitung? Mungkin ada ruangan kosong atau segala macam yang terbengkalai atau segala macam yang bisa kalian. Ruangan ada udah diberikan. Nah kita pertanyakan kondisi ruangannya. Kondisi kantor ini cerita kantor Demau, apalagi yang katanya hari ini Demau ini digadang-gadang sebagai salah satu indikator. Iya, salah satu organisasi intra di bawah naungan universitas langsung, universitas bawah naungan universitas. Kita ngadu dengan keadaan saya sempat kemarin tuh saya fotokan, saya adukan, izin bang, sedih kita melihat kondisi sekretariat Demau hari ini bang. Nah disampaikan lah, ya nanti akan sampaikan begini akan disampaikan kepada pimpinan dan sebagainya. Sampai hari ini tidak ada lampu padam, komputer nggak ada. Apakah nggak bisa mahasiswa bergerak sendiri untuk mencari bantuan untuk mengadakan itu? Bisa. Tapi kalau itu kita paksakan, kita buat mahasiswa, lantas kemana uang UKT yang kemarin kita bayarkan? Padahal itu bagian dari poin penilaian untuk menjadi unggulan tadi itu ya. Selain itu ada nggak yang kalian rasakan poin yang kena sama kalian mahasiswa, tetapi tidak dilaksanakan oleh kampus seperti unit-unit segala macam. Ada juga yang tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan mahasiswa. Ada. UKK-UKM banyak hari ini di UIN. Itu untuk menunggu rektor kan hari ini kan sangat sangat menaikkan visi dia Smart Islam University. Kata smart di situ kan artinya ya dengan kemampuan akademik, kemudian punya skill, punya pemahaman kan begitu ya yang kita tahu ya. Ada beberapa UKK-UKM yang kita cerita lah ini. Gimana keadaan UKK-UKM misal kayak LKSM. LKSM yang mereka ternyata bahkan kemarin salah satu menyampaikan juga pimpinan mereka menyampaikan bahwa banyak peralatan yang rusak. Peralatan yang rusak. Ini kan harusnya sudah bisa diajukan atau sudah bisa, ya saya pikir pimpinan pasti sudah tahu. Mungkin unit-unit itu yang belum mengajukan?
yang pengetahuan saya sudah diketahui oleh pimpinan UIN Oh, udah. bahwa ada kerusakan. Oke, berarti mahasiswa sudah menginfokan Iya, secara detail sudah ada permasalahannya. kerusakan. Ini udah rusak, ini rusak. Tapi sampai sekarang tidak ada perbaikan. Bahkan ada UKM yang berprestasi, sangat berprestasi. Unit olahraga misal, pencaksilat yang kemarin baru dapat ini ya, salah satu penghargaan tingkat nasional. Oke. Unit olahraga pencaksilat itu setahu saya. Iya pencaksilat. Tapi kita diskusi-diskusi, ya kita dengan peralatan yang segini pun, tapi kita mampu gitu katanya. Ya oke, saya bangga, saya juga salut. Ternyata mereka punya hati yang luas ya dengan kemampuan fasilitas, iya. Lebih dia maju dengan kemampuan pribadi ketimbang kemampuan unitnya gitu. Padahal kalau kita pikir, aku pikir lah minimal ya, unit itu bisa memacu dan mengakselerasi mahasiswa untuk muncul lebih daripada kapasitas yang diberikan kampus. Kan gitu. Ada berapa unit yang kalian pikir bisa mengakselerasi mahasiswa UIN untuk melejit sampai ke tingkat nasional? Hampir seluruhnya. Hampir seluruh unit organisasi mahasiswa itu harusnya sudah mampu bersaing di tingkat nasional. Sejauh ini? Sejauh ini mampu, hanya saja dengan kapasitas yang seadanya. Masih lebih ke kapasitas pribadi mahasiswa. Ya. Memang kemauan mereka aja yang luar biasa gitu Pak, menurut saya. Artinya mahasiswa ini hal itu bagi kalian mahasiswa, terutama Dewan Eksekutif. Dewan Eksekutif mahasiswa, perlu nggak itu diajak diskusi lagi atau mengembangkannya malah secara independen dari unit-unit itu? Harusnya ini bentuk kepedulian aja sih sebenarnya, bentuk kepedulian dari pimpinan untuk hari ini lebih membaur kepada kawan-kawan mahasiswa unit keolahragaan, sehingga ya apa yang kurang, misal peralatan rusak, oh yaudah segera diperbaiki, segera dibenerin kan gitu. Sekret DMAU yang hari ini masih besar, segera dipenuhi fasilitasnya. Itu bisa dibangun dengan kerjasama dengan pihak ketiga? Pihak ketiga contohnya? Misalnya dengan melalui CSR. Justru itu yang kita sayangkan ini. Jadi melihat UINSU ini Bang, kalau kita bilang bagaimana pola komunikasi diplomasi dengan orang-orang luar jago. Oke. Ini banyak ini MOU, CSR dana dan CSR ini. Nah, justru hari ini juga kami pertanyakan bagaimana hasil atau feedback MOU pimpinan-pimpinan universitas terhadap kapasitas mahasiswa. Hari ini UINSU yang kita lihat beroperasi ada 3 kampus. Itu yang pertama di Pancing, yang kedua di Sutomo, yang ketiga di Tuntungan. Memang jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Terus kita kaji dengan fasilitas-fasilitas yang 3 kampus ini. Mungkin di Pancing oke. Kita lihat secara fasilitas olahraga adalah 1-2. Nah, namun ini tanda tanya juga gitu. Pemeliharaannya ini kita nggak tahu ini bagaimana pemeliharaan dari pihak kampusnya. Di Sutomo juga, di Sutomo hanya juga ada peralatan olahraga seadanya, dan di Tuntungan juga, apalagi di Tuntungan gitu. Itu justru mungkin lapangan futsal tidak ada, lapangan badminton tidak ada. Jadi hari ini wadah mahasiswa itu terbatasi karena tidak adanya tadi fasilitas-fasilitas yang untuk diperdayakan sebagai penunjang prestasi ini gitu. Padahal prestasi itu banyak bidang yang bisa memacu mahasiswa ya. Betul. Tapi kalau kita lihat lah memang mahasiswa sekarang ini terlalu banyak tuntutan kah atau gimana? Ya. Sebenarnya bukan banyak tuntut ya, wajar dong hak kami gitu. Ya kita sudah membaru KT gitu. Ya hak kita dong. Jadi sudah kita bayar kewajiban kita, hak kita dipenuhi gitu. Ya hari ini kawan-kawan mahasiswa gitu tidak merasakan itu lagi gitu. Kewajiban kalian sendiri ada kalian kerjakan, misalnya dengan tenggat waktu semaksimal mungkin kalian kerjakan kuliah sehingga. Iya, kalau kita kuliah pasti dituntut untuk sesuai dengan SOP dosen. Nggak boleh lewat 14 semester. Nggak boleh. Itu tetap kita upayakan bagaimana supaya kawan-kawan mahasiswa ini tamat pada tepat waktunya kan gitu. Tepat waktunya berarti 9 semester. Iya, misalnya itu. Kelar gitu ya. Ya. Nah, gambaran kalian dari kalian sendiri kan tahu. Sanggup nggak mahasiswa UIN itu selesai dalam tenggat waktu yang direncanakan? Sanggup, tapi dalam arti sanggup tapi terbata-bata. Karena bagaimana kita mau sanggup UKT semahal itu? Jadi artinya inilah yang menjadi justru
pertimbangan kawan-kawan mahasiswa. Jadi masih tetap iya. Mungkin kita lihat ini, mudah-mudahan janganlah kawan-kawan tetap semangat dengan kondisi apapun. Ada setengah jalan yang berhenti. Nah, Iya, itu yang dengan alasan ini. Jadi nanti dipertanyakan kenapa tidak lanjut kuliah? Mahal kali UKT-nya. ada angka yang kalian punya terhadap kawan-kawan kalian yang berhenti di tengah itu. Untuk saat ini dari masing-masing fakultas, mungkin kita bilang dari jumlah satu fakultas itu kita katakan 500 mahasiswa, itu mungkin 10 dari setiap semester ini pasti ada yang mundur atau 20 ada yang mundur. Jadi setiap semester ada mahasiswa yang terpaksa Iya, mundur terpaksa mundur. hanya gara-gara UKT. UKT yang mahal ini. Atau minimal cuti lah. Cuti, ada kerja orang dulu, cuti. kerja dulu. Kerja dulu. Soalnya 14 semester boleh. Kan? Jadi berapa semester dipakai untuk cuti. Ya. Itu fakta ya. Fakta. Jadi kalau kita bicarakan ini kayak klasik di semua kampus bisa terjadi. Masalah begini. Ya, terutama kampus yang BHMN ya, yang memang sudah harus membiayai dan melaksanakan prosedurnya dengan kekuatan sendiri. Tetapi kan tetap ada koridor-koridor yang bisa dikejar mahasiswa untuk dapatkan hal itu. Dan salah satunya yang kalian kerjakan sekarang kan berupaya untuk berdiskusi lebih lanjut dengan pihak Pimpinan universitas, ya kan? Tapi itu belum kalian dapatkan. Baru 2 kita lihat, ya, unit-unit kemahasiswaan, fasilitas di unit kemahasiswaan dan UKT. Banyak lagi di belakang. kalau kita mau cerita, kalian lebih tahu. Kalian orang langsung terlibat di sana, apalagi Dewan Mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ini kayak apa? Kayak pemerintahan mahasiswa ini. Ya, eksekutifnya lah. Eksekutifnya ada presiden, ada sekretaris kabinet. Ada juga dewannya. Dewannya ada senat namanya. Senat mahasiswa. Udah lama nggak kuliah Kami berharap pimpinan-pimpinan universitas ini terbukalah hatinya, matanya dan pikirannya untuk membuka dan menampung aspirasi kawan-kawan mahasiswa ini. Karena hari ini berkembangnya kampus itu ada di tangan mahasiswa. Dan kita sangat menyayangkan ketika ada sebuah kampus justru hanya untuk dosen. Tapi jadikanlah kampus itu milik bersama dan tujuannya untuk bersama. Mungkin itu adalah kebaikan untuk Winsu ke depan. Terima kasih. Oke. Ya, mungkin ada. Mungkin sebelumnya saya mau menyapa dulu ya pimpinan-pimpinan di UIN Sumatera Utara. Assalamualaikum Bapak, Ibu, pimpinan-pimpinan kami. Hari ini kita harus menyadari bahwa mahasiswa UIN itu memiliki banyak minat dan bakat yang harus mampu disupport seharusnya dengan fasilitas-fasilitas yang tanpa harus mengeluarkan biaya lagi untuk menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Jadi saya pikir pendidikan itu adalah hak warga negara yang harus diberikan oleh negara, dan pendidikan itu bukan hanya di dalam kelas. Dalam ruang lingkup universitas, pengembangan minat bakat melalui organisasi untuk menunjang dunia kerja mereka nanti, saya pikir itu juga penting. Sehingga ya ini saya mampu diatensi oleh pimpinan-pimpinan UIN Sumatera Utara. Jika memang permasalahan-permasalahan yang tidak mampu diselesaikan dan tidak mampu membuka ruang diskusi pada mahasiswa, ya seharusnya pimpinan UIN Sumatera Utara mampu mengoreksi diri. Jika memang tidak mampu menyelesaikan masalah ini, ya silakan bergeser dari jabatannya ataupun mampu memberikan ruang kepada yang lain yang mampu membawa UIN Sumatera Utara kepada langkah-langkah yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Kurasa sampai di sini dulu kita cukupkan pembicaraan kita bahwa di UIN masih ada permasalahan yang harus didiskusikan antara pimpinan di universitas dan senat serta kawan-kawan mahasiswa. Sivitas akademika khususnya mahasiswa. Sivitas akademikanya mahasiswa ada berapa? Ada dewannya, ada senatnya, UKM. Oh, banyak benar kan? Banyak. Dan ini menunggu tangan terbuka dari benar. Siapa yang siap menampung aspirasi-aspirasi? Karena apapun ceritanya, mereka adalah bagian dari Sivitas akademika dan mereka tidak ingin yang buruk terjadi di kampusnya. Kampus kebanggaan adalah upaya yang harus diusahakan semaksimal mungkin. Sampai di sini dulu kita bicara. Nah, kalau untuk urusan kampus, tadi kami sudah bicarakan. Ini aja masih sedikit. Dan itu sudah makan waktu, paling panjang nanti. Dan kita berharap permasalahan mahasiswa UIN ini bisa ditanggapi oleh
yang berwenang di kampusnya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah bicarakan, kalian di rumah yang menentukan.